Upacara penyucian. Novel ini terdiri dari 570 bab. Kita gaskan bab selanjutnya. Bab 6. Di atas gunung. Kaki Sally gemetaran, dan dia bertanya dengan marah, Kamu kenapa masih belum mengisapnya? Lia, iya. Aku memencet di area sekitar lukanya, dan darah berwarna hitam pun sedikit keluar. Aku menghela nafas panjang, kemudian aku pun mengisap darah di lukanya. Ketika darah di lukanya masuk ke dalam mulutku, rasanya sangat pahit dan amis. Aku hampir ingin muntah, lalu aku pun segera memuntahkannya di atas tanah. Melihat darah itu yang sangat jijik, aku sungguh tidak ingin mengisapnya lagi, tetapi ketika melihat wanita cantik yang berbaring di hadapanku, aku berpikir sejenak, aku sebagai seorang pria bagaimana mungkin tidak menolongnya. Memikirkan ini, aku segera menganggap darah hitam amis yang tersisa di dalam mulutku itu rasanya manis. Aku pun menindih di atas tubuh Sally, dalam sekaligus, aku mengisap darah di lukanya sebanyak 10 kali, dan memuntahkannya di atas tanah, akhirnya darahnya pun sudah berubah menjadi warna merah. Aku masih belum menyadarinya, hingga Sally mengerang kesakitan. Aku baru menghentikannya, kemudian aku merasakan lidahku menjadi mati rasa. Dan sangat pusing. Lalu aku duduk di atas tanah untuk beristirahat sejenak, dan berpikir. Meskipun darahnya sudah dikeluarkan, tetapi di dalam tubuhnya pasti masih terdapat racun yang tersisa, yang harus dihilangkan dengan menggunakan obat. Memikirkan ini, aku pun segera bangkit, lalu aku melihat ke sekeliling, dan aku pun berhasil menemukan daun Paris Polypila. Aku sangat senang, kemudian aku pun menghancurkan daun itu, dan mengoleskannya di atas luka Sally dengan hati-hati. Karena Sally sedang berbaring. Celananya tidak bisa ditarik, jadi aku hanya dapat memeluknya, dan mengenakan celananya dengan baik. Setelah mengenakan celananya, aku sudah terengah-engah, dan aku pun berpikir, apakah aku keracunan juga? Kemudian, tiba-tiba aku merasakan sebuah kekuatan yang perlahan naik dari bagian bawah pusarku. Setelah itu mati rasa di lidahku pun perlahan menghilang, bahkan aku pun menjadi lebih semangat. Aku terkejut, kemudian suara Dewi Danau pun terdengar lagi. Racun ular ini tidak bisa dikatakan apa-apa. Bukannya kamu ingin menjadi lebih kuat? Saat ini wanita yang berada di hadapanku ini adalah seorang wanita perawan. Jika kamu mendapatkan jiwa perawan wanita ini, maka akan dapat meningkatkan maskulinitas kamu. Aku bertanya di dalam hati, pelet perawan. Kurang lebih. Apakah setelah menidurinya, sudah dapat mendapatkan jiwa perawannya? Jika aku dapat meningkatkan maskulinitas aku, apakah akan ada keuntungan lain bagiku? Dewi Danau berkata, trik ini bernama pelet perawan. Jika kamu melakukannya berdasarkan yang aku katakan, kamu baru akan berhasil mendapatkan jiwa perawannya. Ketika mendapatkan jiwa perawannya, tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan seksual kamu, tetapi juga akan membuatmu menjadi semakin kuat, bahkan dapat mengetahui seorang wanita dengan mencium aromanya. Mengetahui seorang wanita dengan mencium aromanya. Lia, dapat mengetahui rahasia di dalam tubuh seorang wanita. Aku semakin terkejut, trik ini sangat berguna. Aku pun segera meminta Dewi Danau untuk mengajariku. Dewi Danau berkata, trik ini hanya dapat diajarkan kepada kamu ketika kamu sedang melakukannya. Aku melihat Sally, dia tampaknya sedang tidur. Aku pun berjongkok di sampingnya dengan pelan, dan menatapnya. Saat ini dia adalah orang tercocok. Terdapat suara gema di telingaku, lepaskan pakaiannya, dan menidurinya. Aku pun mengulurkan tanganku dengan tidak terkendali, untuk melepaskan celananya. Tetapi baru saja menyentuh kancing celananya, Sally tiba-tiba mendengus. Aku pun segera melepaskannya. Sally digigit oleh ular, aku baru saja mengeluarkan racunnya, jika saat ini menidurinya, bukannya mendapatkan keuntungan dari penderitaannya. Lebih baik menidurinya setelah Sally pulih, lagi pula Ahmad sudah meninggal, dan dia pasti akan menikah dengan orang lain lagi. Pada saat itu, dia juga akan datang mencariku lagi. Jiwa perawannya sekarang atau nanti juga akan menjadi milik aku. Aku pun membangunkan Sally dengan pelan, dan berkata, aku sudah mengeluarkan racun ular, saat ini aku akan mengantar kamu untuk pulang. Setelah mendengarkannya, Sally terkejut, dan segera berkata, aku tidak mau pulang, jika aku pulang, aku pasti akan dikuburkan bersama Ahmad. Aku tidak ingin mati. Aku diam-diam mengantar kamu pulang ke rumah ibumu. Aku berkata, itu juga akan mati. Ahmad memberikan mas kawin sebesar 400 juta kepada orang tuaku. Jika aku tidak dikuburkan bersama Ahmad, mereka pasti akan meminta uang itu kembali kepada kedua orang tuaku. Uang itu akan digunakan untuk membiayai pendidikan adikku. Jika uang itu diminta kembali, bukannya sama seperti meminta nyawa kedua orang tuaku. Mereka tidak akan mengembalikan uang itu, dan mereka akan membiarkan aku dikuburkan bersama Ahmad. Sally berkata dengan sambil menangis. Aku merasa sangat tidak enak di dalam hati.
Awalnya aku menganggap Sally adalah seorang gadis yang sangat kasar, tidak disangka, dia sebenarnya hidup di dalam keluarga yang seperti ini. Tiba-tiba, terdengar suara yang sangat nyaring dari bawah gunung. Mereka di atas gunung. Pergi menangkap mereka. Jika berhasil menangkap satu orang, maka hadiahnya adalah 400.000. Gilang, beraninya kamu untuk memukulku, jika aku tidak berhasil menangkapmu, aku tidak bermarga pota. Aku merasa terkejut, dan segera memberitahu Sally bahwa, Mahmud datang dengan membawa orang untuk menangkap kita. Tatapan mata Sally terlihat sedikit panik. Aku memapah Sally untuk bangkit, aku pun bertanya kepada dia apakah dia bisa berjalan. Sally mencoba untuk berjalan beberapa langkah, dan dia pun mengerang kesakitan. Aku menggendong kamu saja. Aku pun berjongkok di hadapan Sally. Sally pun membiarkan aku untuk menggendongnya. Kami pun berjalan menuju ke sisi lain gunung. Awalnya Sally tidak terlalu ingin digendong oleh aku, tetapi setelah sejenak kemudian, dia pun merangkulku, dia menempelkan tubuhnya di belakang aku. Karena aku dapat mendengar suara mereka dari jauh, jadi aku pun berhasil menghindari mereka. Sepanjang hari, aku menggendong Sally di atas gunung dan berkejar lari dengan mereka. Ketika kami lapar, kami pun memetik buah liar untuk mengisi perut kami. Ketika sudah malam, Mahmud dan orang yang dibawa olehnya pun turun dari gunung. Terdapat banyak serangga dan binatang di atas gunung, kami tidak boleh berada di sini lagi ketika malam hari. Aku pun menggendong Sally untuk turun dari gunung dengan diam-diam, dan menuju ke sebuah kebun yang ada di desa. Kebun ini adalah milik Rejo Puso, dia menanam pohon pir, pohon jeruk, dan pohon persik. Di dalam kebunnya terdapat sebuah pondok kecil, pada saat ketika buah-buahnya akan dipanen, Rejo akan menjaga sepanjang malam di dalam pondok kecil itu. Aku menggendong Sally menuju ke pondok itu, tetapi aku tiba-tiba mendengar di dalam pondok kecil itu terdapat suara air. Ada orang lain di dalam pondok itu. Aku meletakkan Sally, dan menyuruhnya untuk menunggu di sini. Agar aku pergi melihat siapa yang berada di dalam pondok itu. Aku pun berjalan dengan hati-hati menuju ke pondok itu, aku sedang memikirkan untuk mengintip ke dalam melalui celah pintu. Dengan tidak disangka, pintu itu tiba-tiba terbuka, dan terdapat seseorang yang mengulurkan tangannya. Dan menarikku ke dalam pondok itu. Dasar, saat ini kamu baru datang, aku sudah mandi 2 kali ketika menunggumu. Aroma yang sangat wangi pun tercium, aku ditarik oleh seorang wanita ke dalam pelukannya, dan dahiku menyentuh sesuatu yang sangat lembut. Bab 7 Bak Air. Aku benar-benar terkejut, seketika tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi juga tidak berani mengeluarkan suara, takut orang itu mengetahui ini adalah aku, hanya bisa sekuat tenaga mendorong. Dia yang terdorong olehku menabrak ke sebuah bak air di dalam ruangan itu, dengan marah berkata, "Sial, apa yang kamu lakukan? Biasanya bukankah terburu-buru? Kenapa hari ini mendorongku?" Kali ini aku mendengarnya dengan jelas, ini adalah Sani istri Trejo. Sani tahun ini berumur 30-an, lekuk tubuhnya sangat indah dan wajahnya seperti buah peach, di desa kami adalah seorang yang terkenal. Dengar-dengar setelah diminta oleh Trejo ia bukanlah perawan lagi, untuk hal ini sangat ahli. Trejo tidak dapat menahan dirinya, seringkali seorang diri datang ke rumah kayu kecil di dalam kebun buah untuk menghabiskan malam. Beberapa hari ini Trejo tidak di rumah, tidak disangka Sani akan datang kemari di malam hari. Mengandalkan cahaya sinar tipis yang masuk dari satu-satunya jendela di dalam ruangan itu, aku terkejut menyadari bahwa Sani ternyata tidak menggunakan baju. Sekujur tubuhnya sangat putih. Sepasang bulat yang terlihat penuh itu seiring dengan suaranya bergerak-gerak. Seketika terlihat seorang pria kuat dan seorang wanita cantik di bawah cahaya bulan, ditambah dengan tubuh yang baru keluar dari dalam air. Aku rasa aku tidak dapat menahan diri lagi, membalik badan dan ingin pergi, di luar dugaan, Sani segera berjalan ke arahnya dan dengan sekali hentakan menangkap tanganku sambil berkata, "Kamu bilang?" "Iya. Iya ini aku. Kakak ipar Sani." "Maaf, aku tidak sengaja," aku berkata sambil berusaha menarik tanganku kembali. Tetapi, Sani malah menggenggam tanganku erat-erat. "Aku dengar kamu dan Sally Maharani naik ke gunung, mereka mencarimu seharian tidak dapat menemukan kalian. Di mana Sally?" Sani tanpa sedikit rasa canggung dengan tubuh telanjangnya menatap keluar melihat-lihat. Telah berbohong dan berkata, "Aku tidak tahu dia ada di mana." "Oh. Karena kamu telah datang ke tempatku ini, kamu malam ini tinggal di sini saja, kamu tenang saja, aku tidak akan mengatakan kepada siapapun kamu di tempatku ini," Sani berkata sambil kemudian langsung menarikku ke dalam ruangan ke atas satu-satunya ranjang yang ada di sana. Aku dengan segera mengucapkan penolakan, jangan, jika secara tidak sengaja diketahui oleh keluarga Ramdan, akan merepotkanmu." Sani menatapku, dengan dingin berkata, "Kenapa, Gilang, jangan-jangan kamu takut kakak iparmu ini akan memakanmu?" "Bu,
Bukan. Kalau begitu ya sudah. Sunny kembali menatapku dari atas ke bawah menilaiku, dengar-dengar saat kamu membantu Sally untuk melepaskan perawannya, belum masuk sudah runtuh. Kamu jangan-jangan benar-benar tidak bisa. Bukan begitu. Kali itu. Di luar dugaan. Aku malu dan kurasakan wajahku sangat panas. Sunny tertawa hihihi, kalau tidak. Biarkan kakak iparmu ini mengajarimu. Setelah kamu mendapatkan pengalaman, setelah ini membukakan keperawanan para gadis-gadis tidak akan menjadi bahan lelucon lagi. Tidak. Aku melepaskan tangan Sunny berusaha melepaskan diri darinya, tiba-tiba tangan Sunny menangkap bagianku itu. Aku malah mengeluarkan nafas dingin. Iyo, cukup besar, seperti tongkat. Sunny menggenggam bagianku itu, kamu pasti sangat menginginkan kakak ipar kan, kakak malam ini akan memberikannya kepadamu. Sebuah aliran aneh mengalir dari bagian sana, aku ingin mendorong Sunny, tetapi merasa perasaan seperti ini benar-benar sangat hebat, tidak rela mendorongnya. Sunny semakin lama semakin mendekat, seketika mengulurkan tangannya masuk ke dalam celanaku. Sekali hentakan menggenggam milikku itu. Jangan-jangan, kakak ipar, ini tidak baik. Kemudian aku berjalan mundur. Sebesar ini, sepanas ini, Gilang, kakak ipar menyadari perkataan dan tubuhmu sepertinya sedikit tidak seirama. Lah sambil berkata sambil bergerak. Aku merasa diriku segera akan meledak. Tiba-tiba, dari luar terdengar langkah orang terburu-buru. Aku terkejut, segera berkata, ada orang datang. Hanya dapat terlihat dari kebun buah itu ada seseorang membawa senter dengan langkah cepat berjalan ke arah kemari. Kenapa di saat seperti ini datang kemari? Sunny dengan terburu-buru menarik keluar tangannya dari dalam celanaku. Aku seketika dengan terburu-buru ingin melarikan diri dari pintu, Sunny menarikku dan berkata. Tidak keburu, cepat, masuklah. Tanpa berkata-kata lagi ia mendorongku masuk ke dalam bak kayu itu. Di dalam ada air. Kamu bersembunyilah di dalam air. Tetapi. Tidak ada tetapi, cepat masuk. Aku didorong secara paksa oleh Sunny untuk masuk ke dalam bak kayu. Kemudian ia juga masuk ke dalam, menggunakan sebuah handuk besar meletakkannya ke atas kepalaku, dengan suara pelan berkata, jangan mengeluarkan suara. Saat ini posisi kita sangatlah canggung, aku berjongkok di dalam bak kayu dan Sunny duduk di dalam bak kayu juga, kami saling berhadapan. Bak kayu ini tidak terlalu besar, tubuh kami berdesakan cukup sempit, dapat mencium bau tubuh wanita dari tubuhnya, bahkan, beberapa kali menyentuh kedua bukitnya itu. Jika biasanya dan keadaan seperti ini, aku pasti masuk ke dalamnya. Tetapi saat ini aku malah merasa sedikit seperti seorang pencuri. Jika diketahui oleh orang akan seperti tikus yang terjebak perangkap, aku rasa meninggalkan bak kayu ini lebih baik. Tepat di saat ini, orang di luar sudah sampai di depan pintu. Sayang, aku datang. Orang itu berjalan sambil berkata, menggunakan senternya menyinari Sunny, Iyo, aku masih mandi, tunggu sebentar. Aku mendengar suara ini seketika tercengang. Ini adalah suara kepala desa. Sunny berkata, matikan senternya. Tidak baik jika nanti ada orang melihat cahaya. Hei, di sini bagaimana mungkin ada orang datang? Kepala desa mematikan lampunya, membuang senternya ke atas ranjang kemudian berjalan ke arah bak kayu, mengulurkan tangannya ke dalam bak untuk meraba. Jantungku seketika melonjak. Tepat di saat tangan ketua desa akan menyentuh tubuh Sunny, Sunny langsung memukul tangan kepala desa. Terburu-buru apa? Aku hari ini tidak enak badan, kamu besok baru datanglah lagi. Apa? Bahkan obatnya sudah kuminum, kamu menyuruhku besok untuk datang lagi. Ketua desa sambil berkata sambil melepaskan bajunya. Minum obat, pulanglah dan tidur dengan istrimu sana. Kata Sunny. Istriku tidak selembut dirimu, aku menyukainya. Ketua desa melepaskan bajunya kemudian ingin melepaskan celananya. Sunny berteriak, apa yang kamu lakukan? Kepala desa berkata, masuk dan berendam denganmu. Tidak boleh masuk. Sunny menunjuk kepala desa, aku. Aku sedang datang bulan, jika kamu masuk, kamu akan menjadi sial. Tidak mungkinlah. Pagi hari bukankah belum datang? Kenapa sekarang datang? Kepala desa ragu-ragu. Kalau begitu aku bagaimana? Bawahku sudah membengkak sesak. Kamu bereskan sendiri, kata Sunny. Membereskannya sendiri tidak lega. Jika tidak kamu gunakan mulutmu. Pergi. Sunny memarahinya, kamu semakin lama semakin menjijikan, aku tidak menggunakan mulut. Pulang sana minta istrimu untuk menggunakan mulutnya. Ketua desa melihat Sunny, menjadi serius. Sunny, kamu hari ini sedikit tidak beres. Jangan-jangan kamu ingin aku membantumu melakukan sesuatu lagi. Cepat katakan.
Selesai itu aku benar-benar akan masuk. Jangan kamu kira aku tidak akan masuk. Jangan kamu kira aku tidak tahu, datang bulanmu baru saja pergi tidak sampai 10 hari, mana ada datang dengan begitu cepatnya. Aku diam-diam menyapa seluruh generasi wanita di keluarga kepala desa. Aku saat ini meskipun belum seluruhnya menenggelamkan diri di dalam air, tetapi selain hidungku seluruhnya berada di dalam air, tidak berani bergerak, juga tidak berani bernafas dalam-dalam. Yang lebih membuatku sesak adalah, Sunny meletakkan handuknya di atas kepalaku, sesekali menyentuhnya membuatku benar-benar kesusahan. Hanya dapat berharap kepala desa dapat segera pergi. Aku secara perlahan mencubit pinggang Sunny, memberitahunya aku sekarang benar-benar tidak nyaman. Sunny berhenti sebentar, kemudian berkata, begini, kamu keluar sebentar. Aku mau keluar. Keluar kepalamu. Kepala desa menggendong Sunny, memaksa menggendongnya keluar dari dalam bak kayu. Air di dalam bak kayu seketika menyusut ke bawah, aku terkejut seketika mengikutinya berjongkok lebih dalam. Untung saja kepala desa tidak menyadari air di dalam bak kayu. Melemparkan Sunny ke atas ranjang kemudian mulai melepas celananya. Bab 8 siaran langsung. Sunny segera berdiri dari ranjang. Seketika menarik sebuah kain selimut menutupi dirinya dan berjalan ke arah pintu. Kepala desa menahannya dan bertanya, kamu kemana? Aku hari ini tidak ingin melakukannya. Kata Sunny. Apa? Kepala sang kepala desa hampir meledak, celanaku bahkan sudah kulepaskan. Kamu bilang kamu tidak ingin melakukannya. Aku ingin ke toilet. Sunny kembali berkata. Jangan mencari alasan, hari ini kamu tidak ingin melakukannya pun harus melakukannya. Selesai berkata ia memaksakan Sunny dan mendorongnya jatuh di atas kasur, berusaha untuk masuk dengan paksa. Aku berjongkok di dalam bak air, jangan memungkit seberapa susahnya. Tidak kusangka kepala desa yang berupa sangat lembut dan ramah, ternyata dapat melakukan hal tidak masuk akal seperti ini. Benar-benar mengungkapkan kalimat itu, pagi hari adalah guru, di malam hari adalah makhluk buas. Jangan-jangan, aku malam harus melihat siaran langsung dari dalam bak air ini. Sally masih bersembunyi di bawah pohon buah. Sedang berusaha menahan diri. Tiba-tiba, sebuah udara tak tertahankan keluar dari pantatnya. Blup. Dari dalam bak air keluar 2 gelembung. Suara apa itu? Kepala desa berhenti sejenak, memiringkan telinganya mendengar. Aku terkejut, dasar pantat sialan. Biasanya tidak keluar, kenapa harus di saat seperti ini keluar? Ada suarakah? Sunny di atas ranjang terduduk, melihat ke kanan kiri, tidak ada kok. Kepala desa perlahan-lahan berjalan ke arah bak air. Jantungku berdegup kencang, lebih gugup dari menjadi seorang pencuri. Alhasil, semakin gugup semakin melakukan kesalahan. Blup. Lagi-lagi mengeluarkan gas kentut. Apa-apaan? Kepala desa dengan penasaran melihat ke dalam bak air. Aku secara sadar diri juga mengerti tidak bisa lagi menyembunyikan diri. Kemudian memunculkan diriku, seketika keluar dan berdiri dari dalam bak air. Ah! Kepala desa berteriak terkejut. Kemudian berjalan mundur beberapa langkah, terhenti kemudian terduduk di atas lantai, dengan suara terkejut berkata, siapa itu siapa? Memanfaatkan kegelapan di dalam ruangan, aku dengan cepat melewati bak air dan berlari menuju keluar pintu. Kepala desa dengan suara keras. Berhenti. Aku tidak memperdulikan kepala desa, terus menuju keluar pintu, siapa yang tahu malah salah satu kakiku menendang pintu kemudian duplak terjatuh di atas tanah. Benar-benar kecelakaan tidak dapat terjadi sekali saja. Hatiku berteriak dengan sedih. Saat aku berusaha untuk berdiri, kepala desa sudah sampai di sebelahku, sekali hentakan mencengkeram tanganku. Gilang. Kepala desa terlihat sangat terkejut, kamu bagaimana bisa di sini? Aku dengan canggung berkata. Kebetulan lewat. Kepala desa menatapku tajam, dengan dingin berkata, kejadian barusan kamu melihatnya semua. Aku dengan segera berkata, aku tidak melihat apapun. Kepala desa melihat ke arah Sunny, katakan, sebelum aku datang kemari, apa yang kalian lakukan di dalam sini? Sunny membungkus dirinya dengan selimut kemudian berjalan keluar, dengan santai dan perlahan berkata, tidak melakukan apapun. Aku hantu jika percaya padamu. Kepala desa berbicara dengan serius. Sunny, jika kamu mau mencari lelaki, aku tidak memiliki hak untuk ikut campur, tetapi kamu jangan mencari Gilang orang seperti ini. La adalah satu-satunya suhu acara penyucian di desa kita. Jika kamu tidak percaya ya sudah. Kata Sunny, Gilang baru saja sampai di tempatku ini, kemudian kamu langsung datang. Kamu lihat, bajunya bahkan masih terpasang dengan rapi. Kalau begitu kenapa ia berada di dalam bak air? Kepala desa kembali bertanya. Sekarang bukankah seluruh desa mencarinya untuk menguburkannya bersama dengan Ahmad?
Takut jika kamu menemukannya, kamu akan menangkapnya, karena itu ia bersembunyi di dalam bak air itu. Kata Sunny. Membicarakan tentang hal ini, aku kebetulan ingin membicarakannya denganmu. Kepala desa membusungkan dadanya, kembali ke rupanya yang berwibawa dan inspiratif seperti biasanya. Aku ada urusan di luar selama beberapa hari ini, sore hari ini baru kembali. Kemudian baru mendengar perihal Ahmad. Saat aku mendengar mereka berkata ingin Ahmad dan Sally dikubur bersama-sama, saat itu aku langsung marah, memberikan pengejaran dengan keras kepada beberapa orang desa yang liar itu. Sekarang sudah zaman apa masih melakukan tradisi menemani penguburan? Ini dengan membunuh orang tidak ada bedanya. Karena itu, Gilang. Kepala desa melihat ke arahku, dengan wajah tersenyum dan dengan ramahnya berkata, kamu tenang saja, kamu dan Sally tidak akan ada masalah. Aku sebagai kepala desa, pasti akan membela keadilan untuk kalian berdua. Terima kasih, terima kasih. Aku sangat berterima kasih. Melupakan hal yang tadi terjadi di antara kepala desa dan Sunny hingga keadaannya sekarang yang bertelanjang badan, ia di dalam hatiku masih adalah seseorang yang pegawai negeri yang baik dan kader masyarakat. Kalau begitu, masalah tadi, aku tidak melihat apapun, apapun juga tidak tahu. Aku berkata sambil ingin segera keluar meninggalkan tempat ini, tetapi ditahan kembali oleh kepala desa. Begini, kamu dan Sally kembalilah terlebih dahulu, masalah malam ini, kamu tidak boleh mengatakannya kepada siapapun. Sekali kamu mengatakan sepatah kata, Gilang, aku harap kamu mengerti, aku bisa membuatmu dan Sally melakukan tradisi menemani penguburan. Juga bisa membuat kalian berdua memikul nama sebagai seorang pembunuh. Kamu mengerti maksudku kan? Mengerti, aku mengerti. Setelah aku berjalan cukup jauh, aku mendengar suara kepala desa yang marah, sial, apa-apaan ini? Dasar kamu wanita, kamu sudah bodoh. Ada orang di sini juga tidak memberitahukannya kepadaku, jangan-jangan kamu sengaja. Saat aku sampai di tempat Sally, Sally mengeluh lama sekali. Aku kira kamu sudah meninggalkanku. Lihat, nyamuk menggigitiku dengan parah, seluruh tubuhku merah-merah. Kita kembali yuk, aku bertemu dengan kepala desa, dia bilang kita tidak perlu melakukan tradisi menemani penguburan itu lagi. Kataku berjongkok di depan Sally. Memberikan arahan untuknya agar naik ke atas punggungku. Sally malah berkata, aku tidak mau. Harus menunggu Ahmad dikuburkan dahulu baru aku mau kembali. Di saat ini, kepala desa menyalakan lampu senternya bersama dengan Sunny meninggalkan kebun buah. Di sini nyamuk terlalu banyak, aku memberi saran untuk berteduh semalam di rumah kayu itu, Sally menyetujuinya. Setelah masuk ke dalam rumah kayu itu, Sally langsung menjatuhkan diri ke atas kasur, dengan wajah ditekuk berkata, lelahnya. Laparnya. Aku di saat ini juga merasakan perutku yang berteriak kelaparan, menyuruhnya untuk beristirahat sebentar, aku memetik beberapa buah pir. Saat aku selesai memetik buah dan kembali ke dalam rumah kayu itu, aku melihat Sally sedang mandi di dalam bak air itu. Setelah melihat aku masuk ke dalam, dengan segera menarik tangannya menutupi di bagian depan tubuhnya, sambil berkata, kamu kenapa masuk? Tidak melihat aku sedang mandi. Cepat keluar. Mataku secara tidak disadari mengarah ke dalam bak air itu, sayang sekali cahaya di dalam ruangan sangat gelap, tubuh Sally selain kepalanya seluruhnya tersembunyi di dalam air, sama sekali tidak terlihat dengan jelas. Air ini sangat kotor. Kakak ipar Sunny sudah menggunakannya untuk mandi, aku juga telah masuk, bahkan membuang gas 2 kali di dalamnya. Apa? Sally seperti tersambar petir langsung berdiri dari bak air itu. Seketika menjadi sedih, kamu tidak bilang lebih awal, pantas saja bau sekali. Mataku seketika bercahaya, tubuh Sally benar-benar sangat indah, meskipun di dalam ruangan tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya yang seputih salju itu secara samar-samar terlihat jelas, seperti bertemu bunga di dalam mimpi yang bermakna sangat dalam. Masih melihat. Tidak segera keluar. Sally menarik sebuah handuk dan melemparkannya ke arahku. Aku dengan segera mundur ke pintu dan keluar. Tetapi kembali mendengar suara Sally berkata-kata, aku bukannya sudah mengganti airnya. Kenapa harus berdiri? Gilang, menyenangkan kamu. Lagi-lagi memberimu kesempatan untuk melihat tubuh gadisku ini. Setelah Sally mengenakan bajunya aku baru kemudian masuk ke dalam. Setelah memakan buah pir itu, aku benar-benar lelah, ingin naik ke atas ranjang untuk tidur, malah ditarik oleh Sally ke bawah ranjang kemudian ia menuju ke atas ranjang, membuka kedua kakinya lebar-lebar membuat ranjang yang mulanya kecil itu menjadi terisi penuh. Aku dengan pasrah membuang nafas, duduk di samping ranjang sepanjang malam. Hari kedua di pagi harinya, aku kembali ke dalam kebun buah untuk memetik beberapa buah untuk makanku dan Sally. Mulanya aku berencana kembali pagi-pagi, tetapi Sally bersikeras untuk kembali setelah Ahmad selesai dimakamkan. Tidak ada pilihan lain,
kita menunggu hingga siang hari. Dipikir-pikir seharusnya Ahmad saat ini sudah selesai dikuburkan. Kami berdua baru kemudian dengan badan lemah dan lapar berjalan kembali ke arah desa. Baru saja masuk ke dalam desa, kami langsung berpapasan dengan beberapa orang. Setelah mencari tahu, Ahmad ternyata benar-benar sudah dikuburkan. Bab 9 seperti orang gila. Aku dan Sally berpisah di perempatan jalan. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya, sedangkan aku, tentu saja pulang ke rumahku sendiri. Siapa yang tahu ternyata baru saja masuk ke dalam desa, kami langsung berpapasan dengan beberapa orang. Setelah mencari tahu, Ahmad ternyata benar-benar sudah dikuburkan. Aku dan Sally berpisah di perempatan jalan, ia memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya, sedangkan aku, tentu saja pulang ke rumahku sendiri. Siapa yang tahu ternyata baru saja aku berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara Sally dari belakang berlari kemari, sambil berlari sambil berkata, "Gilang, cepat lari." Bab 9 seperti orang gila. Aku membalik kepala untuk melihat, Sally dengan rupa terkejut berlari ke arah kemari. Di belakangnya Mahmud dan beberapa preman-preman yang biasa berkumpul bersamanya mengikuti dari belakang. "Sialan, berhenti. Aku sudah menunggu kalian seharian penuh." Mahmud berteriak dengan emosi. Kesadaranku seketika juga ingin membalik badan dan berlari, tetapi, Sally di depan mata hampir tertangkap oleh Mahmud dan orang-orangnya, aku tidak bisa meninggalkannya tidak membantunya. Menunggu hingga Sally berlari hingga di depannya, aku sambil berlari mengambil beberapa batu di pinggir jalan dan menghalangi di tengah jalan, berhadapan dengan Mahmud dan orang-orangnya, berkata kepada Sally, "Kamu cepat pergi, aku akan menghalangi mereka." "Kamu juga larilah." Sally dengan gelisah berkata, "Tidak perlu. Kamu cepat pergi." Aku tahu, dengan kecepatan Sally, pasti tidak dapat melarikan diri. Hanya dengan aku menghalangi Mahmud dan orang-orangnya, baru bisa memberikan waktu lebih banyak untuk Sally melarikan diri. Tidak kusangka Sally juga tidak lari, ia juga memungut batu-batu dari tanah. "Sialan, kamu akhirnya menunjukkan diri juga." Mahmud akhirnya berhenti juga, menunjuk-nunjuk ke arahku sambil marah, "Jika aku tidak membunuhmu hari ini maka kamu tidak akan bermarga Ramdan lagi." Dalam hati aku sangat ketakutan, tetapi tetap memberanikan diri menebalkan kepalaku sambil berkata, "Jika kamu berani maka majulah menghadapiku, lepaskan Sally." "Hahaha, lepaskan dia. Mimpi. Hari ini kalian berdua siapapun jangan berharap bisa lari." "Baiklah kalau begitu, paling tidak jika ikan mati, jala pun akan rusak." Aku mengangkat batu di tanganku. Perkataanku seperti itu, tetapi dalam hatiku jantungku melonjak cepat tidak henti. Hanya beberapa semut saja, apa yang perlu ditakutkan? Hanya perlu satu jurus saja sudah bisa membuat mereka hancur lebur seperti abu yang terbang musnah. Di telinga tiba-tiba terdengar jernih kalimat ini. Aku seketika tercengang, jurus abu yang musnah. Maju. Mahmud mengangkat tangannya dan mengibaskannya, patahkan kaki Gilang. Tangkap Sally. Beberapa preman itu dengan tatapan sadis maju ke arahku dan Sally. Aku menatap beberapa orang yang berada di paling depan itu. Dengan keras melemparkan batu itu ke arah mereka. "Ah!" Orang itu berteriak kesakitan, langsung terjatuh di atas tanah, tangannya menutupi kepalanya dan bergulung-gulung di atas tanah. Orang yang lainnya tidak tercengang, satu persatu maju ke arahku menyerang. Aku maju siap untuk menghadapi mereka, menabrak salah satu dari mereka kemudian mendorong orang itu mundur hingga 5-6 meter ke belakang, kurang sedikit menabrak tubuh Mahmud. Orang yang lainnya berusaha untuk menangkapku, aku menghindar ke kanan dan ke kiri, seperti ikan yang masuk ke dalam air, tidak membiarkan mereka untuk menyentuhku sedikitpun, malahan beberapa orang ini berputar-putar hingga pusing, kakiku menyandung mereka dan mereka semua terjatuh di atas tanah, berteriak-teriak "Ah! Sialan, dasar sampah!" Mahmud berteriak-teriak dengan marah menyerang ke arahku, kepalan tangannya mengarah ke arah kepalaku dan menghantam. Hanya terasa saja terjatuh di atas tanah. Mahmud sebagai preman nomor 1 di desa, benar-benar bukanlah panggilan yang sekedar kata-kata saja, tubuh dan tangannya tentu saja sinkron dengan panggilannya. Kemarin ku tendang dengan kakiku hingga terbang, hanya dia satu-satunya yang menganggap remeh diriku maka dari itu mendapat kerugian seperti itu. Setelah memukulku sekali, Mahmud melanjutkan pukulannya tanpa berhenti ke arahku. Aku memiringkan sedikit kepalaku, pukulan Mahmud meleset, aku memukulkan sebuah bata ke arah bahunya, tubuh Mahmud berhenti seketika, kemudian mundur 3-4 langkah ke belakang. Aku tidak memberikannya kesempatan untuk menarik nafas dan langsung menyerbu kerahnya, mengarah ke arah bahunya kembali meluncurkan sebuah pukulan. Tidak disangka, Mahmud melayangkan sebuah pukulan ke arah daguku, tubuhku limbung ke belakang, batu bata yang ada di tanganku pun terjatuh di atas tanah. Ah, Mahmud seperti seekor anjing gila menyerang ke arahku, melayangkan pukulan ke arah wajahku.
Aku benar-benar dibuat pusing dengan pukulannya yang terakhir itu, hanya terasa daguku seperti lepas. Kepalaku terdengar suara aku benar-benar dibuat pusing dengan pukulannya yang terakhir itu, hanya terasa daguku seperti lepas. Kepalaku terdengar suara wung-wung. Dilanjutkan dengan rasa sakit dari wajahku, kembali menerima pukulan dari Mahmud. Dalam kesadaranku yang selanjutnya aku menerbangkan sebuah tamparan keras ke arah depan. Plak! Suara nyaring terdengar jelas. Kemudian, tubuh Mahmud terlempar dalam udara, terjatuh dengan keras di atas tanah. Aku menerjang kembali ke arahnya. Memberikan tendangan-tendangan menggila ke arahnya. Memukulku. Memukulku. Mahmud beberapa kali berusaha untuk bangkit berdiri, tetapi sekali demi sekali menerima tendangan-tendangan dariku hingga terjatuh kembali. Setelah memeluk kaki kananku, aku mengangkat kakiku dan menendangnya membuatnya terbang terjatuh, tanpa menunggunya berdiri, kembali menyiraminya dengan tendangan-tendangan membabi buta. Orang yang lain satu persatu bangkit berdiri, melihat pemandangan seperti, semuanya terkejut dan ketakutan tidak berani maju ke arah kemari. Orang ini sudah gila. Telah benar-benar adalah orang gila. Tendangan demi tendangan meluncur dari kakiku ke atas tubuhnya, hingga akhirnya Sally berlari ke arahku, menarikku sambil berkata, kamu jangan menendangnya lagi bisa-bisa dia akan mati. Aku meluruskan konsentrasiku melihat, Mahmud sudah tergeletak di atas tanah seperti seekor babi mati yang tidak bergerak sedikitpun. Di dalam hati aku terkejut dek, tidak mungkin benar-benar menendangnya hingga matikan. Preman-preman yang mengikuti Mahmud itu melihat dari samping, tiap-tiap dari wajah mereka menunjukkan ketakutan, melihat aku yang melihat ke arah mereka, langsung bersama-sama mundur 2 langkah ke belakang. Di sekitarnya ada tidak sedikit penduduk desa yang sedang melihat. Saat ini, kepala desa dengan beberapa orang keluarga Ramdan berlari ke arah kemari, dengan suara keras berteriak, apa yang terjadi? Kenapa berkelahi? Apa yang terjadi kepada Mahmud? Ayah Mahmud berlari ke arah kemari, dengan segera Mahmud berdiri, hanya melihat Mahmud dengan hidung memar dan wajah membengkak, ujung mulutnya mengeluarkan sedikit bekas darah. Kamu yang memukulnya. Ayah Mahmud menatapku dengan emosi, membenciku hingga seakan-akan ingin mengulitiku hidup-hidup dan menelanku. Aku seketika tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Salah satu premannya berkata, dia yang memukul kakak Mahmud. Memberikan beratus-ratusan tendangan ke kakak Mahmud, seperti orang gila. Menendang mati Mahmud, 9 nyawamu pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Ayah Mahmud meledak seperti sebuah petir yang menyambar. Mereka yang mulai memukul orang terlebih dahulu. Sally dengan suara keras berkata, kami baru saja kembali, mereka langsung mau memukuliku. Mahmud masih ingin memperkosaku juga, Gilang demi menyelamatkanku baru berkelahi dengan Mahmud. Apa katamu? Wajah ayah Mahmud seketika menggelap. Kataku, Mahmud berusaha untuk memperkosaku. Sally sekali lagi dengan penuh penekanan mengucapkan kalimatnya. Ayah Mahmud melotot ke arah Sally, Mahmud berusaha untuk memperkosamu. Kamu tidak punya malu. Kamu yang tidak punya malu. Mata bulat Sally melotot ke arahnya. Kamu sudah membuat Ahmad mati, sekarang kamu berusaha untuk membuat Mahmudku mati juga. Ayah Mahmud dengan marah berkata. Kamu adalah bencana. Kamu, Sally emosi hingga kata-kata tidak dapat keluar dari mulutnya. Dan juga kamu, ayah Mahmud menunjuk ke arahku, aku lihat kamu dan Sally bekerja sama untuk mencelakai Ahmad. Dasar kalian berdua bencana, kalian harus menemani Ahmad dikuburkan bersama. Orang ini benar-benar tidak masuk akal, memang benar anak tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Aku kemudian langsung melihat ke arah kepala desa. Kepala desa berjalan ke arah kemari, mengulurkan tangannya di depan ayah Mahmud, dengan wajah serius berkata, nak, jangan berkata seperti itu. Di saat tidak ada bukti apapun, kamu tidak boleh merusak kepolosan anak muda. Ada kebenaran di balik sebuah masalah, kita memeriksa dengan jelas kemudian baru membicarakannya kembali. Kamu lihat, sekarang segera mendekati waktu untuk makan, kita pergi ke rumah Ahmad dulu, ada perkataan apapun mari kita bicarakan di sana. Kamu tenang saja, aku sebagai kepala desa, pasti akan menyelidiki dengan jelas kasus ini. Ayah Mahmud dengan tajam melotot ke arahku dan Sally, bagaimana dengan Mahmud? Antarkan dia ke rumah sakit dulu saja. Kepala desa tidak lagi menganggap ayah Mahmud, berkata kepadaku dan Sally, kalian berdua ikut denganku. Baru saja sampai di rumah Ahmad, ayah dan ibu Ahmad langsung berlari ke arah kami, melihat posisinya itu seolah-olah ingin memakanku dan Sally hidup-hidup. Kepala desa menahan mereka, membujuk dan berkata, jangan gegabah, ada masalah kita bicarakan baik-baik. Apalagi yang perlu dibicarakan? Rahmat membuka mulutnya, Ahmad sudah dikuburkan, mereka kembali untuk apa? Kepala desa menahan mereka, membujuk dan berkata, mereka harus dikuburkan bersama-sama dengan Ahmad.
Kenapa, kamu tidak menaruh aku sebagai kepala desa ini lagi di matamu? Wajah kepala desa seketika menjadi serius. Bab 10 Pemikiran Lain Alfia. Dengan tidak rela hati Rahmat ingin membuka mulut, tetapi karena percaya dengan kewenangan kepala desa, ia akhirnya menelan kembali kata-kata yang sudah di ujung mulutnya. Kepala desa kembali melanjutkan. Sekarang sudah zaman apa? Masih mau menggunakan orang hidup untuk melakukan tradisi penguburan bersama? Ini sama saja dengan pembunuhan. Tetapi Ahmad kami mati begitu saja. Rahmat dengan tidak rela hati menjawabnya. Kematian Ahmad memang berhubungan dengan Gilang yang tidak berhasil melaksanakan upacara penyucian untuk Sally. Mereka berdua bisa terhindari dari hukuman mati, tetapi dalam hidup ini juga tidak terhindar dari kesalahan mereka. Menggunakan cara lain untuk menebus kesalahan mereka kepada keluarga kalian. Di bawah kebijakan dari kepala desa, kedua orang tua Sally harus memberikan uang ganti rugi sebesar 800 juta kepada keluarga Ramdan dan juga masih harus tetap tinggal di keluarga Pota, dengan status sebagai menantu keluarga Pota melayani kedua mertuanya hingga tua nanti. Sedangkan aku tetap melanjutkan pekerjaanku sebagai satu-satunya suhu acara penyucian di desa ini, sekaligus untuk semua urusan di rumah keluarga Pota. Jika mereka memanggilku untuk melakukannya, maka aku harus datang tanpa berkeluh kesah sedikitpun, dan melakukannya. Secara singkat, aku menjadi orang suruhan keluarga Pota. Hukuman untukku, orang-orang di desa sangat menyetujuinya. Hanya saja, kakak sepupuku Alfia malah terlihat sangat tidak puas dan berkata, Gilang pun kali ini tidak akan mati, benar-benar tidak masuk akal. Aku sangat emosi. Kakak sepupu, kamu begitu berharapnya aku mati. Tentu saja. Aku masih ada 2 bulan lagi akan menikah, aku tidak ingin kamu melakukan menikah, aku tidak ingin kamu melakukan upacara penyucian untukku, karena itu berharap kamu mati. Alfia secara jelas mengatakannya. Kalimatnya ini, benar-benar membuatku emosi dan juga kecewa. Akan tetapi, aku tidak mengatakan apapun. Ayah Mahmud berkata, aku memukul Mahmud hingga luka, hutang ini harus bagaimana dihitung. Kepala desa berkata, mengantarkan dahulu Mahmud ke rumah sakit, kemudian akan membicarakannya lagi setelah mendengar hasil pemeriksaan lukanya dari dokter nanti. Ayah Mahmud menunjuk-nunjukkan tangannya kepadaku sambil dengan tajam berkata, jika ada apa-apa kepada Mahmud, jangan harap kamu akan memiliki hari-hari indah. Aku terkejut hingga tidak berani sedikitpun mengeluarkan suara. Aku kira kamu adalah seseorang yang berbakat dan memiliki nasib yang bagus, berbeda dengan orang yang lainnya. Tidak berbeda dengan orang yang lainnya. Tidak kusangka, setelah mewarisi kekuatan dariku, tubuh dan tangan lemah tidak perlu dibahas lagi. Bahkan karaktermu pun sebegitu lemahnya. Aku benar-benar meragukan bahwa aku telah salah melihat orang. Dewi Danau berbicara dengan kecewa di samping telingaku. Meskipun telah mewarisi kekuatan dari Dewi Danau, tetapi aku yang dulu belum pernah berkelahi, dalam hal ini benar-benar adalah seorang pemula, meskipun mengerti gerak-geriknya tetapi ia tidak dapat menggunakannya. Karena itu, saat berkelahi dengan Mahmud, ia cukup dirugikan juga, wajah dan dagunya yang terpukul itu masih menyimpan sedikit rasa sakit. Sedangkan aku dari kecil adalah seorang yatim piatu, tumbuh besar di bawah makanan dari orang-orang dan menerima perlakuan buruk pun tidak berani membuka mulut, dalam keadaan seperti ini membuatku merasa rendah dan malu. Ini juga yang membuat karakterku menjadi lebih lemah dan pengecut. Kamu harus memperbaikinya. Kata Dewi Danau, kamu harus memperbaikinya. Kata Dewi Danau. Bagaimana caranya? Aku kembali bertanya. Pertama-tama, kamu harus percaya diri. Sedangkan percaya diri berasal dari keterampilan yang kamu miliki. Kamu harus memiliki sebuah keterampilan. Berdasarkan pengamatanku, di dalam desa ini sangat banyak wanita, tidak sedikit anak mudi juga ada di sini. Selama kamu menggunakan teknik tonifikasi dari Yin dan Yang-ku, belajar untuk mengenali wanita dengan indera penciuman, nantinya kamu tidak akan lagi menjadi lemah dan akan menjadi seseorang yang berambisius. Kata Dewi Danau. Di saat yang bersamaan, Dewi Danau memberikanku tugas untuk kulaksanakan, yaitu mengambil pesona Yin dari Alfia. Waktunya adalah dalam 3 hari. Aku tidak berani. Aku segera berkata. Masih ada 2 bulan lagi kakak sepupuku akan menikah, saat ini aku baru dengan terang-terangan mengambil pesona Yin darinya. Kamu semakin takut dengannya, semakin harus bisa mengambil pesona Yin darinya, dengan ini kamu baru bisa semakin percaya diri. Dewi Danau berkata padanya. Aku rasa tanpa persetujuan orang lain terlebih dahulu mengambil pesona Yin darinya, tidak ada bedanya dengan pemerkosaan, karena itu, aku tidak mau melakukan hal itu. Tepat di saat ini, Sally datang mencariku, katanya, keluarga Ramdan menginginkan ganti rugi 800 juta darinya, 400 juta dari uang pernikahannya tidak perlu dikatakan lagi, masih harus membayar 400 juta lagi, keluarganya benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, karena itu, 400 juta ini, ia memintaku untuk mengeluarkan.
Aku mana ada 400 juta. Aku sangat terkejut. Kalau begitu kamu pergi untuk mencarinya. Sally sangat bersikeras. Meskipun aku bekerja keras dengan nyawaku ini, juga tidak mungkin mengumpulkan uang sebanyak itu. Jika kamu tidak memberikan 400 juta itu, kamu tunggu saja aku untuk membereskanmu. Selesai berbicara, Sally langsung pergi meninggalkannya. Perkataan Sally ini membuatku benar-benar marah. Aku mau mengambil pesona Yin-nya. Aku dengan benci mengatakannya. Bisa. Dewi Danau berkata, kamu ambil dahulu Sally, kemudian baru mengambil Alfia. Bagaimana cari mengambilnya? Jangan-jangan memanfaatkan malam dari saat ia tertidur, diam-diam naik keranjangnya. Aku bertanya. Aku memiliki rencana. Jawab Dewi Danau. Kemudian, otakku tiba-tiba terpikirkan beberapa pengetahuan dalam bidang kesehatan, obat rerumputan, denyut nadi, pijat tulang. Hanya merasa otakku tiba-tiba membesar dan terasa sakit, aku terkejut dan terjatuh ke bawah dari posisi duduk. Setelah kurang lebih lewat 3-4 menit, rasa sakit bengkak itu perlahan-lahan menghilang, otakku serasa terisi cukup banyak hal baru. Bahkan bernafas pun aku merasakan tenang dan jauh lebih stabil. Mengikuti saran dari Dewi Danau, aku bisa melihat penyakit untuk orang dan memberikan obat, dengan ini bisa menghasilkan uang. Tetapi, orang-orang di desa semua mengetahui bahwa aku tidak memiliki pengetahuan apapun dalam hal pengobatan, tiba-tiba berkata bahwa aku bisa melihat penyakit, siapapun juga tidak akan mempercayainya. Aku dengan depresi berkata padanya, jika bahkan hal ini saja kamu tidak dapat menyelesaikannya, maka aku hanya bisa menyerah atasmu. Dewi Danau setelah selesai mengatakan kalimat ini, tidak lagi mengeluarkan suara. Aku teringat akan ayah kepala desa tua yang menderita rinitis, sudah 5 tahun, pergi melihat banyak sekali dokter tetapi tetap tidak dapat menyembuhkannya. Di otakku tidak dapat menyembuhkannya. Di otakku tiba-tiba muncul sebuah resep obat, pengobatan khusus untuk rinitis. Akan tetapi, aku perlu naik gunung untuk mencari bahan obat-obatan itu. Setelah selesai memetik obat-obatan itu, aku sedang berencana untuk turun dari gunung, tiba-tiba melihat Sally dan Alfia duduk di atas sebuah batu berwarna kehijauan di kaki gunung, di sampingnya ada beberapa sapi. Alfia mengulurkan tangannya masuk ke dalam pelukan Sally, dengan terkejut berkata, wah, Sally, dadamu besar sekali. Kamu mesum sekali. Sally mendorong tangan Alfia. Aku awalnya tidak sengaja melihat sandiwara mereka, tetapi, secara tidak sengaja mendengar Alfia menyebutkan namaku. Sally, Gilang benar-benar tidak bisa melakukannya. Langkah kakiku dengan segera terhenti. Kamu bertanya ini untuk apa? Sally terlihat seperti tidak ingin membicarakan hal ini. Aku bulan depan akan menikah, sedangkan Gilang adalah satu-satunya suhu upacara penyucian. Jujur, aku sedikit pun tidak ingin melakukannya dengannya. Kata Alfia. Tidak ada cara lain, waktu itu aku bukankah juga tidak ingin melakukannya dengannya. Tetapi semua wanita harus melalui hal ini, Sally terdengar tak berdaya dalam suaranya. Jika Gilang tidak bisa melakukan hal itu, maka ia tidak perlu menjadi suhu upacara penyucian. Kamu katakan dengan jujur, dia sebenarnya melakukannya atau tidak denganmu. Kamu masih perawankah? Alfia kembali bertanya. Lah ingin melakukannya, tetapi ia tidak masuk. Kata Sally. Ahmad telah mati, kamu menjadi janda, kehidupanmu setelah ini harus bagaimana? Alfia bertanya dengan simpati. Aku juga tidak tahu. Haish. Semua salah Gilang. Sally dengan emosi mengatakannya. Oh benar Sally, wanita pertama kalinya bukankah sangat sakit? Aku tiba-tiba terpikirkan bukankah sangat sakit? Aku tiba-tiba terpikirkan suatu cara, jika kita bukanlah perawan lagi. Maka tidak perlu Gilang untuk melakukan upacara penyuciannya kan? Alfia bertanya. Kamu ingin memecahkannya? Tidak boleh. Berdasarkan tradisi di desa kita, wanita sebelum menikah harus adalah seorang perawan. Sally segera berkata padanya. Aku dengar, wanita selama tidak bersentuhan dengan pria, maka ia adalah perawan. Maksudku adalah, jika aku sendiri yang melakukannya, maka tidak perlu mengandalkan Gilang dan aku juga tidak merasakan kesakitan yang sangat juga. Kalau begitu kamu berencana bagaimana melakukannya? Sally bertanya. Aku juga tidak tahu. Kalau tidak kamu saja yang membantuku. Alfia seketika menggenggam tangan Sally, paling tidak kamu sudah memiliki sedikit pengalaman. Ini tidak baik deh. Aku adalah seorang wanita, aku bagaimana membantumu? Sally sangat kebingungan. Ini tidak baik deh. Aku adalah seorang wanita, aku bagaimana membantumu? Sally sangat kebingungan. Wanita juga bisa. Kalau begitu begini saja ya. Malam nanti aku akan pergi ke rumahmu. Alfia memutuskan dan mengatakannya kepadanya.
Dalam hatiku kebencian itu benar-benar, Alfia demi tidak memberikan keperawanannya kepadaku, ternyata meminta Sally untuk memecahkan keperawanannya untuknya. Kamu harus menghentikan mereka. Suara Dewi Danau masuk ke dalam telingaku. Bersambung.